Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian, siswa-siswi MTS Wali Songo Skiwaras yang baru, kami ucapkan selamat datang di MTS Wali Songo Skiwaras, dan mari bergabung bersama kami dan berprestasi bersama kami. Siswa-siswi peserta Matsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah. Anak sekalian, tentang Matsama ini sudah banyak dijelaskan dari pemateri yang dahulu. Apa arti Matsama dan sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang beri materi yang sebelumnya. Perlu diketahui bahwa pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Juli 2001, kebetulan saya memberikan materi sejarah berdirinya MTS Wali Songo Skiwaras Bojonegoro. Perlu diketahui, kenapa ini perlu disampaikan? Karena anak-anak harus tahu tentang sejarah. Apa-apa itu harus tahu sejarah itu. Karena kalian baru masuk di MTS Wali Songo Skiwaras, sehingga kalian harus mengerti tentang sejarah berdirinya MTS Wali Songo Skiwaras. Nah, untuk itu nanti tugasnya anak-anak nanti supaya meringkas materi yang akan saya sampaikan. Nanti kalian bisa melihat di YouTube kembali apabila belum mengerti, dan nanti bisa melihat kemudian mendengarkan, kemudian dapat meringkas tentang sejarah berdirinya MTS Wali Songo Skiwaras Bojonegoro. Anak sekalian, bahwa sejarahnya begini. Sebelum berdiri MTS Wali Songo, ini sudah ada pendidikan non formal, yaitu di sini ada TPA atau TPQ,
kemudian ada madin, kemudian ada pesantrennya. Pendidikan non formal ini di sini sudah berdiri atau berjalan sebelum yayasan berdiri, yaitu mulai tahun 1965 dengan pengasuh almarhum Bapak Kiai Munir Sinhaji. Nah, bentuk pendidikannya pada waktu itu non formal, nah, yaitu dalam format masih tradisional, ya. Yang dilakukan pendidikannya di surau atau di langgar. Dulu namanya langgar panggung atau juga terkenal langgar kidul pada waktu itu. Ya. Kemudian pola pendidikan non formal ini yaitu bentuknya ngaji dengan sistem sorokan. Artinya apa? Santrinya maju membaca kitab, disimak oleh kiainya. Itu setiap hari sehabis sholat 5 waktu. Santri mesti mengadakan ngaji berbentuk sorokan, yaitu kita ngaji, umpama ngaji kitab Sulam Taufik, dibaca, kemudian disimak oleh kiainya tersebut. Itu namanya sistem sorokan. Ya. Kemudian dengan perkembangan waktu, berkat istiqomahnya Mbah Yai Munir, ya, ketekunannya, keteladanannya beliau Bapak Kiai Munir bersama dengan istrinya, ya, menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk ngaji di Langgar Kidul tersebut, karena namanya dulu terkenal dengan Langgar Kidul. Nah, santrinya ini tidak dari Sugiwaras saja. Ketika itu santrinya sekecamatan Sugiwaras yang ngaji di Mbah Yai Munir tersebut. Nah, alhamdulillah dengan ngaji di sini sekarang sekecamatan Sugiwaras sudah berdiri TPA Madin. Dahulunya baru ini yang ada Madin, TPK Madin itu yang di Mbah Yai Munir ini. Sehingga sekarang alumni-alumninya sudah banyak mendirikan TPA Madin di Kecamatan Sugiwaras ini, sehingga banyak menjadi kiai. Anak sekalian, perkembangan masyarakat menuntut perubahan pada sistem pendidikan yang tidak hanya informal namun juga formal. Maka putra beliau Bapak Yai Munir mempunyai putra yang namanya almarhum Bapak Kiai Taufik Munir. Ini membuat lembaga formal untuk meneguhkan ajaran ahli sunnah wal jamaah khususnya di Kecamatan Sugiwaras. Ya, dia matul, diberi restu. Kemudian yang pertama didirikan Yayasan Al-Munir Pesantren Rodatul Muta'alim, yaitu pada tahun 1995. Kemudian mendirikan, karena tuntutan masyarakat supaya mendirikan pendidikan formal, maka pada tahun 1995 khususnya almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Taufik Munir mendirikan pendidikan formal, yaitu MTS Wali Songo Sugiwaras. Pada waktu itu bersamaan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia
dengan terkenalnya Indonesia Mas pada waktu itu. Maka bersama itu didirikan lembaga formal MTS Wali Songo Sugiwaras. Ya, awalnya setelah mendapat restu itu, terus kemudian mengadakan sidang-sidang. Ada yang terkenal dulu yaitu tim 9. Alhamdulillah saya termasuk juga dari tim 9 dalam pendirian MTS Wali Songo Sugiwaras. Kemudian anak sekalian, karena kalau hanya MTS Wali Songo saja, nanti lanjutannya di mana? Biar nanti artinya ada jenjangnya, biar nanti pelajarannya diteruskan. Anak sekalian, setelah didirikan MTS Wali Songo Sugiwaras, ya nanti biar nanti bisa berjenjang, nanti habis sekolah di MTS Wali Songo harus melanjutkan kemana? Ya biar nanti pelajarannya dan seterusnya bisa dilanjutkan. Kemudian Yayasan Al-Munir Pesantren Raudhatul Muta'alim pada tahun 1998, 3 tahun setelah pendirian MTS, kemudian mendirikan pendidikan formal yaitu Madrasah Aliyah Wali Songo. Ya, karena biar nanti berjenjang, sehingga pelajarannya dapat dilanjutkan dari MTS ke MA Sugiwaras. Alhamdulillah dapat dilaksanakan. Kemudian karena tuntutan, biasanya sekarang yang ngetren itu adalah sekolah keterampilan. Ya, terutama pemerintah juga menggalakkan supaya anak-anak lulus dari pendidikan itu bisa mendapatkan keterampilan. Karena itu di Yayasan Al-Munir Pesantren Raudhatul Muta'alim itu untuk mendirikan lagi, yaitu pada tahun 2007-2008 itu mendirikan namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ya, tadi kan dari MTS keagamaan sudah dilanjutkan ke MA, biar nanti dapat atau bisa setelah lulus dari Wali Songo ini mendapatkan keterampilan, makanya didirikan sebuah pendidikan formal yaitu SMK Wali Songo, sehingga nanti bisa keterampilan. Ketika itu yang baru dibuka pertama jurusannya adalah TKJ. Nah, TKJ udah itu. Nah, akhirnya berdiri sampai sekarang ini. Ya. Karena apa? Memang antusias masyarakat itu namanya untuk keberadaan lembaga Wali Songo ini sangat besar. Sehingga buktinya banyak anak orang tua menyekolahkan di Yayasan Al-Munir Pesantren Raudhatul Muta'alim sampai sekarang, mulai dari jenjang MTS, MA, SMK. Terutama ini yang saya lihat ini terutama alumni-alumni yang dari pesantren Raudhatul Muta'alim dulu sampai sekarang masih eksis. Alhamdulillah anak-anaknya supaya di pesantren Raudhatul Muta'alim ini bisa terus eksis, sehingga anak-anaknya para alumni itu disekolahkan baik di MTS, MA, SMK Wali Songo Sugiwaras. Nah, kemudian kenapa yang terakhir kok dinamakan Wali Songo, kok ada yang lain? Dulu begini ceritanya. Karena Mbah Yai Munir itu dulu yang lain belum mengadakan ziarah ke Wali Songo, Mbah Yai Munir sudah mengadakan ziarah ke Wali Songo. Lengkap pada waktu itu. Mesti Wali Songo sampai 5 hari penuh untuk ziarah ke Wali Songo.
Karena sering itu sehingga untuk MTS itu yang pertama kali, karena yang didirikan adalah lembaga forum MTS, dinamakan MTS Wali Songo. Nah, anak sekalian, kemudian awalnya kegiatan ini termasuk TPQ, Madin, pesantrennya, terus MTS-nya dulu di pondok pesantren sebelah utara yang sekarang terkenal dengan Langgar Menoro. Itu dulu tempatnya MTS Wali Songo ketika itu. Terus perkembangan zaman, kemudian yang letaknya di Jalan Sendi dulu, nomor 378 Desa Sugiwaras. Lainnya berkembang karena muridnya banyak sekali, tidak cukup. Terus perkembangan zaman dapat tanah ini, kemudian dibeli oleh yayasan, kemudian perkembangannya didirikan di sini sampai sekarang ini, sehingga menjadi gedung yang megah ini sampai tingkat 3 ini. Selanjutnya karena di tempat utara yang digunakan pertama MTS Wali Songo tidak cukup karena muridnya banyak, sehingga dengan perkembangan dan mendapatkan tanah wakaf yang ada di pinggir Jalan Sugiwaras Balen, di depan kantor Kecamatan Sugiwaras, dan di atas tanah tersebut dibangun gedung 3 lantai, yaitu ketika itu gedung ini yang paling representatif di Kecamatan Sugiwaras. Belum ada sekolah yang berlantai 3 kecuali di MTS Wali Songo Sugiwaras. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini MTS Wali Songo masih eksis. Semoga kita berdoa semua, semoga untuk MTS Wali Songo Sugiwaras tetap jaya sampai di hari akhir nanti. Allahumma amin. Anak sekalian, demikian sejarah singkat tentang berdirinya MTS Wali Songo Sugiwaras. Jangan lupa nanti kalian bisa melihat di YouTube, kemudian kalian bisa absen tentang kehadiran, ya. Namanya siapa disebutkan hadir, sehingga benar-benar anak-anak mengikuti acara masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama pada tahun pelajaran 2001-2022 di MTS Wali Songo Sugiwaras. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirnya mari kita berdoa semoga kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah COVID-19, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan tatap muka, sehingga kita kenal satu sama yang lain, siapa bapak guru yang mengajar apa dan seterusnya. Sekian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.